Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Sebelum memasuki materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa sih topik ini penting untuk kita bahas dan pelajari. Dalam mempelajari perdagangan internasional, maka akan mengajarkan seseorang bagaimana cara melakukan kerjasama bukan hanya dalam cakupan mikro, namun secara makro. Kemudian memeriksa bagaimana pergerakan barang dan jasa melintasi batas internasional dengan menerapkan kerangka kerjasama ekonomi mikro yang mencakup model dan analisis, serta mengetahui macam-macam organisasi dan kerjasama antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan masing-masing negara tersebut. Baiklah, sekarang kita akan memasuki bagian materinya. Materi pertama membahas mengenai teori terhadap integrasi ekonomi regional. Nah, di sini secara teoritis tingkat integrasi dibagi menjadi 5, antara lain yang pertama free trade area, yang kedua customs union, yang ketiga common market, yang keempat economic union, yang kelima political union. Nah, adapun bagian pertama ini free trade area, yaitu di daerah perdagangan bebas, semua hambatan untuk perdagangan barang dan jasa antara negara-negara anggota akan dihapus. Secara teoritis, ideal di daerah perdagangan bebas tidak ada diskriminatif tarif, kuota, subsidi, atau hambatan administrasi yang diperbolehkan untuk mendistorsi perdagangan antar anggota. Yang kedua, customs union. Serikat pabean adalah salah satu langkah lebih lanjut menuju integrasi ekonomi dan politik penuh. Sebuah serikat pabean menghilangkan hambatan perdagangan antar negara anggota dan mengadopsi kebijakan perdagangan eksternal. Yang ketiga, common market. Seperti serikat pabean, pasar umum secara teoritis yang ideal tidak memiliki hambatan perdagangan antar negara anggota dan kebijakan perdagangan eksternal. Tidak seperti serikat pabean, pasar umum juga memungkinkan faktor-faktor produksi bergerak bebas di antara anggota. Yang keempat, economic union. Sebuah serikat ekonomi memerlukan integrasi ekonomi yang lebih dekat dan kerjasama dari pasar umum, seperti pasar umum. Uni ekonomi melibatkan arus bebas produk dan faktor produksi antar negara anggota dan penerapan kebijakan perdagangan eksternal. Dan bagian terakhir mengenai political union, yaitu langkah menuju penyatuan ekonomi menimbulkan masalah bagaimana membuat birokrasi koordinasi bertanggung jawab kepada warga negara anggotanya. Jawabannya adalah melalui serikat politik. Uni Eropa adalah di jalan menuju serikat politik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai trade diversion dan trade correction. Yang pertama, trade diversion. Nah, trade diversion terjadi bila mana satu atau beberapa negara merasa dirugikan karena adanya tindakan yang bersifat preferensial di antara negara tertentu. Bila mana antara negara A dan B terjadi hubungan perdagangan yang bersifat preferensial, hubungan ini akan berakibat bahwa negara lain merasa dirugikan. Misalnya nih, bila negara A menurunkan bea masuk atas barang-barang tertentu dari negara B, maka ekspor barang yang dari negara B ke negara A akan bertambah, sedangkan ekspor barang yang sama dari negara C akan menjadi berkurang. Nah, dalam hal ini, otomatis negara C akan dirugikan karena adanya tindakan yang bersifat preferensial antara negara A dan B.
timbullah trade diversion bagi negara C. Nah, penjelasan tersebut juga dapat teman-teman lihat pada grafik yang udah dicantumkan pada makalah. Yang kedua, trade correction. Trade correction dalam keterangan di atas, seperti pada makalah tersebut, dapat dijelaskan bahwa negara B merasa dirugikan sehingga negara B menderita trade diversion karena penurunan biaya masuk oleh negara importer atau negara A terhadap sejenis barang, contohnya kopi, dari negara tertentu, yaitu negara C. Dari pihak sebaliknya, maka tindakan negara A itu jelas menguntungkan negara C. Bagi negara C, hal ini merupakan suatu trade correction yang akan memperbesar kemakmuran. Materi selanjutnya yaitu mengenai organisasi dan kerjasama multilateral. Pengertian kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang beranggotakan lebih dari dua negara. Istilah multilateral dalam jalinan internasional bisa didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Anggota yang paling utama untuk kerjasama multilateral ialah negara-negara dengan kekuatan menengah, misalnya Kanada. Nah, adapun contoh organisasi dan kerjasama multilateral. Organisasi di dunia yang termasuk dalam kerjasama multilateral ialah WTO dan PBB. Negara-negara kecil sejatinya memiliki peranan yang juga terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Namun, negara tersebut bisa berpartisipasi aktif di PBB seperti memberikan hak suara dan mengonsolidasikan dengan negara lainnya pada jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB. Selain terdiri dari berbagai macam bentuk lembaga kerjasama multilateral juga mempunyai aturan untuk anggotanya. Secara umumnya, kerjasama multilateral melibatkan banyak lembaga untuk mengusung satu tujuan yang menguntungkan bagi seluruh anggotanya. Adapun manfaat dari kerjasama multilateral ini, kerjasama multilateral merupakan hubungan yang dapat mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama multilateral antara lain yaitu yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan lanjutan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerjasama bilateral. Nah, selain kerjasama multilateral, ada juga kerjasama bilateral. Tapi apa sih itu kerjasama bilateral? Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antar dua negara yang asal negara anggota dalam kerjasama bilateral ini tidak dikhususkan. Hal ini karena kerjasama bilateral sifatnya jauh lebih pribadi daripada kerjasama lainnya karena hanya melibatkan dua negara. Beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain bidang politik, bidang ekonomi, militer, dan teknologi transportasi. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama bilateral ini. Yang pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Yang keempat, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Yang kelima, untuk menjalin persahabatan dengan negara lain. Adapun beberapa manfaat dari kerjasama bilateral. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Dan yang keenam atau terakhir, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita masuk pada bagian materi terakhir, yaitu kerjasama sektoral. Kerjasama sektoral adalah kerjasama yang
menyangkut sektor atau bidang tertentu. Kerjasama sektoral biasanya dilakukan oleh NSB dalam bentuk International Commodity Agreement atau ICA. Kerjasama sektoral bertujuan untuk meningkatkan harga ekspor dan pendapatannya. Kerjasama antar sektor punya peran penting dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Bahkan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat bila semua pihak melakukan kerjasama yang erat. Dengan cara ini, kita dapat bersama-sama mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur wilayah. Cukup sekian pemaparan materinya. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.